Bab 019. Maaf, ya. Kata Ayu dengan perasaan tak enak. Suaminya itu sudah jauh-jauh mengantar dirinya pulang tapi malah mendapat perlakuan tak mengenakan. Gak apa. Sudah mulai terbiasa. Kalau kamu ngajakin pulang ke sini, itu artinya aku sudah menyiapkan. 38. Semuanya. Hati, kuping, mulut, sama mental. Davin terkekeh setelah mengatakannya. Pun dengan Ayu yang langsung mengulum senyum. Terima kasih, timpalnya. Untuk. Davin menaik turunkan alisnya. Untuk pengertiannya pada keadaan keluargaku, jawab Ayu sigap. Kamu sama keluargamu satu paket. Kalau aku nikah sama kamu, artinya aku harus menerima keadaan keluargamu juga dong, balas Davin dengan senyum kian lebar. Tapi kan kita. Ayu tiba-tiba menghentikan ucapannya. Entah kenapa kali ini dia tak berani sekadar untuk mengatakan jika pernikahan mereka hanyalah pura-pura dan sementara. Ah, sudahlah, lupakan. Ayo masuk. Ayu mengalihkan pembicaraan lalu mengajak Davin menapaki teras rumah. Bawa apaan, Yu? Riri yang sedang rebahan di sofa depan langsung bertanya. Matanya melirik ke tangan Ayu yang kosong tanpa tentengan. Cek, pulang dari kota gak bawa oleh-oleh apa-apa. Dasar punya saudara pelit. Riri mencebik seraya mendelik sinis. Ups, lupa. Bukannya pelit, tapi gak ada duit. Secara suaminya aja cuma preman miskin, lanjut Riri sambil pura-pura menutup mulutnya dengan tangan. Bukan pelit, tapi gak ada waktu. Emangnya kamu mau dibawain apa sih? Toh di sini juga banyak. Timpal Ayu dengan wajah kesal. Kelakuan gadis itu sama menyebalkannya dengan sang ibu. 11-12. Apa saja yang gak ada di sini? Di kota kan apa saja ada, jawab Riri. Ayu menghela napas dalam. Ia tak ingin berlama-lama menanggapi ucapan Riri yang menyakitkan. Ayo, ajaknya pada Davin. Keduanya pun berjalan menuju kamar yang biasa mereka tempati jika pulang. Kamar Raya yang dipinjam sementara. Bahkan aku tak memiliki tempat privasi di rumahku sendiri. Miris bukan? Ayu tersenyum getir. Ia menjatuhkan bobot badannya di tepian tempat tidur. Gak apa-apa. Toh cuma sementara. Aku yakin, akan ada saatnya kamu bisa memiliki segalanya. Bukan hanya kamar pribadi, tapi rumah pribadi, jawab Davin mencoba menghibur Ayu yang wajahnya berubah sendu. Kamu ngasih aku harapan terlalu berlebihan tahu gak? Padahal aku cuma pegawai apotek. Boro-boro mikirin punya rumah pribadi, masih bisa makan sambil bantu-bantu biaya kedua adikku aja sudah alhamdulillah. Bersyukur banget lah pokoknya. Karena di luar sana, banyak sekali pengangguran yang mencari-cari lowongan pekerjaan, timpal Ayu yang selalu berusaha legowo atas jalan hidupnya. Bukan ngasih harapan berlebihan, tapi yang namanya rezeki gak ada yang tahu. Itu kan mutlak urusan Tuhanem. Omongin aja dulu, siapa tahu jadi doa, balas Davin penuh semangat. Aminkan saja kalau gitu. Ayu tersenyum simpul sembari bangkit dari duduknya. Ia mengeluarkan baju yang dibawanya dari tas. Ia memang membawa baju ganti. Pun dengan Davin. Karena mereka memang berniat menginap di sana. Raya sama Aldi sekolah ya? Tanya Davin. Suasana rumah memang nampak sepi karena Pak Lukman dan Bu Ratih masih di lahan sebelah.
Hanya suara Riri yang sesekali terdengar cekikan sembari diikuti musik dari video-video yang ditontonnya. 39. Kok betah sih punya saudara kayak dia? Davin bertanya pelan. Dagunya terangkat menunjuk ke arah Riri yang berada di luar kamar. Betah gak betah? Orang ibunya terlanjur nikah sama bapakku, jawab Ayu. Lagi pula, aku pulang ke sini juga bukan pengen nemuin dia, tapi nemuin Raya sama Aldi, lanjutnya jujur. Kalau kapan-kapan kamu kangen Raya sama Aldi tapi males pulang ke sini, kamu suruh mereka aja yang ke kosan buat nemuin kamu. Toh ada kamarku yang bisa ditinggali mereka, saran Davin. Gak enak lah, itu kan kamarmu. Pasti banyak barang pribadimu. Lagian, apa kamu gak berniat buat menyewakan kamar itu ke orang? Terus uang yang sudah terlanjur dibayarkan, minta dibalikin sama pengelola kosan. Kan lumayan, balas Ayu antusias. Entahlah. Lihat nanti. Davin menyahut singkat. Dalam hatinya berujar, Ayu belum tahu saja kalau kosan itu sebenarnya adalah milikku. Jadi aku bebas menempati kamar manapun yang diinginkan asalkan gak ada penghuninya. Ayu. Kamu di mana? Baru datang udah ngamar aja. Suara Bu Rati melengking terdengar nyaring hingga ke kamar. Ibu. Ayu menepuk lengan Davin pelan. Ia lalu buru-buru keluar kamar dan menghampiri ibu tirinya tersebut. Kenapa, Bu? Ayu abis simpan baju ganti, tanya Ayu sopan. Ini kamu beneran gak bawa apa-apa? Bu Rati terus menggeledah semua tempat. Meja, rak piring, juga lemari gantung. Ayu sempat terdiam. Ia memang tak sempat beli apa-apa. Padahal semalam Davin sempat menawari Ayu ke supermarket untuk membeli oleh-oleh. Namun Ayu menolak dengan alasan khawatir Davin kembali masuk angin. Maaf, Bu, gak sempat. Jawab Ayu dengan perasaan tak enak. Tak sempat apa gak niat? Pulang jarang-jarang juga gak ingat sama orang rumah. Padahal kamu abis gajian kan? Timpal Bu Rati sinis. Atau, apa jangan-jangan uangmu malah abis dipakai nafkahi suamimu itu? Ayu. Makanya cari suami itu yang levelnya atasan dikit. Setidaknya dia bisa menafkahi dirimu bukan sebaliknya, tebak Bu Rati seenak jidat. Astagfirullah, Bu. Kalau bicara tuh jangan asal bisa gak sih? Lagi pula, ibu tahu dari mana keseharian Ayu sama suami sampai berpikiran buruk seperti itu. Ayu tak dapat menahan lagi kesabarannya. Terlebih mendengar suaminya itu terus-terusan disudutkan dan diejek. Sudah, sudah. Davin yang ikut menyusul Ayu mengelus pelan lengan sang istri. Berharap istrinya itu tak marah keterusan. Maaf, ya, Bu. Kami beneran gak sempat. Tapi kalau ibu mau sesuatu, ibu beli saja, ya. Cari sekitaran sini. Ini uangnya. Davin berganti menatap Bu Rati lalu mengeluarkan 10 lembar uang merah dan menyerahkannya pada Bu Rati. Melihat lembaran uang tersebut, mata Bu Rati tiba-tiba berbinar. Dari tadi kan gak perlu capek-capek ngomel dulu, cicitnya seraya menyambar uang tersebut dari tangan Davin. Bu, minta. Rengek Riri sembari menyusul Bu Rati yang hendak ke kamar. 40. Ayo dandan. Kita jalan-jalan sambil jajan. Lumayan, ajaknya bersemangat pada sang putri. Siap, Bu.
Riri ganti baju dulu, timpal Riri dengan langkah centil menuju kamarnya. Sementara Ayu hanya bisa menghela napas panjang melihat hal tersebut. Baginya, 10 lembar uang berwarna merah cukup untuk uang saku kedua adiknya selama sebulan. Kenapa kamu buang-buang uang cuma buat ibu? Kan kita bisa beli apa saja gitu yang terjangkau. Kalau dikasih uang gitu mah keenakan. Mana gak ada terima kasihnya segala, gerutu Ayu kesal. Gak apa-apa. Setidaknya kita bisa terbebas dari mulutnya yang merepet beberapa jam saja. Berdoa saja, semoga jalan-jalannya seharian bahkan sampai sore, timpal Davin santai. Cek, bukan begitu. Maksudku, daripada dikasih cuma-cuma buat ibu, lebih baik dikasih Raya buat bayar uang perpisahan. Lebih bermanfaat juga. Gak terbuang sia-sia, tukas Ayu menyayangkan. Hanya saja, ia sadar, uang tersebut milik Davin. Jadi laki-laki itu bebas menggunakannya untuk apapun. Astagfirullah, sorry. Bukan bermaksud mengatur, lanjutnya tak enak karena sudah mengatakan hal demikian. Gak apa-apa. Aku malah senang sudah diingatkan. Tapi, apa yang aku lakukan buat ibu juga insya Allah gak sia-sia. Semoga saja dengan sering-sering berbuat baik pada dia, dia jadi memperlakukan kita dengan lebih baik. Hati manusia gak ada yang tahu, kan? Hanya Tuhan yang bisa membolak-baliknya. Tugas kita hanya berusaha, jawab Davin bijak. Dan untuk uang perpisahan Raya, kamu jangan khawatir, insya Allah masih ada. Pokoknya kamu kalau butuh apa-apa jangan sungkan bilang. Oke. Lanjut Davin. Ayu terdiam. Ia berusaha mencerna perkataan Davin. Tapi baginya ini masih terlalu membingungkan. Laki-laki yang tak pernah terlihat bekerja tapi uangnya selalu ada. Bahkan seolah tak pernah habis. Aku gak akan sungkan untuk bilang andai tahu kamu kerja apa. Kamu selalu punya uang tapi kamu gak pernah terlihat bekerja. Sebenarnya dari mana kamu mempunyai uang-uang itu? Tanya Ayu penuh selidik. Matanya menatap Davin yang terkesan santai dengan pertanyaan Ayu. Tak terlihat takut atau kaku. Udahlah itu urusanku. Yang pasti, aku jamin 1000% kalau apa yang aku kasih buat kamu adalah uang halal. Jadi kamu gak perlu ragu untuk menggunakannya, timpal Dain dengan raut muka tenang. Tapi aku mau tahu apa pekerjaanmu sesungguhnya. Desak Ayu. Ibu sama Riri keluar dulu. Itu bapakmu masuk kerja shift siang. Jangan lupa bikinkan makanan dulu. Sama bekalnya jangan lupa, titah Bu Ratih yang baru keluar kamar dengan penampilannya yang cetar. Pun dengan Riri yang mengekor di belakang sang ibu. Penampilannya lebih cetar dari sang ibu. Jangan lihat-lihat, ya. Entar kamu naksir lagi. Soalnya aku jauh lebih cantik dan modis dari Ayu. Masa iya aku ditaksir suami saudara tiriku? Kan lucu. Tapi akunya juga ogah sih. Kecuali kalau sama anak Pak Ardi itu loh. Udah ganteng, kayak Raya lagi. Raya memegangi kedua pipinya dengan mata berbinar-binar dan senyum merekah. Membayangkan sosok Raka yang memang ketampanannya tak jauh berbeda dengan Davin. Sementara Davin sendiri diam-diam bergidik mendengar perkataan sekaligus kepedean tingkat tinggi wanita yang hanya menang-menornya saja dari Ayu. Sudah, Ri, ayo. Jangan ngomong kemana-mana. Lagian ibu juga gak akan setuju kalau kamu disukai cowok kayak dia.
Bu Rati menarik tangan sang putri agar segera berlalu keluar rumah. 41. Bilang makasih kayak gitu. Ini malah masih aja mengejek padahal udah dibaikin, gerutu Ayu pelan. Ia sungguh jengah dengan kelakuan sepasang ibu dan anak tersebut yang gak ada rasa berterima kasihnya barang sedikitpun. Ngoceh mulu. Mending kita masak. Bikin apa kayak gitu? Lapar nih. Tadi pagi kan cuma sarapan bubur, ajak Davin antusias. Tangannya memegang perut yang sesekali bersuara. Ayu melirik jam dinding. Sudah hampir jam 11 siang. Pantas saja cacing dalam lambungnya mulai demo. Ya sudah aku masak dulu, kata Ayu sembari berjalan menuju dapur. Aku bantuin, kata Davin yang ikut menyusul. Gak usah, balas Ayu tak enak. Gak apa-apa. Daripada bengongkan, kukuh Davin. Ayu pun akhirnya pasrah. Setelah membuka kulkas dan mencari bahan masakan, ia memutuskan untuk memasak oseng labu siam dan menggoreng ikan. Tak lupa mendoan sebagai pelengkap. Aku mau potong-potong labu. Kamu tungguin ikannya biar gak gosong. Jangan lupa dibalik. Ayu yang baru selesai memasukkan beberapa ekor ikan ke wajan berisi minyak panas memberi arahan pada Davin yang berdiri di sampingnya. Oke, siap. Gampang itu. Balas Davin enteng. Ia pun mengambil alih sutil dari tangan Ayu. Sementara Ayu sendiri mulai mengiris kecil 2 buah labu. Davin yang semula terlihat anteng memperhatikan ikan-ikan yang berenang di minyak panas, mulai menjauh melihat minyak-minyak dalam wajan mulai mevenkrat kemana-mana. Kok mevenkrat sih minyaknya? Kata Davin panik sambil bersembunyi di balik badan Ayu. Ayu lantas tergelak. Badan aja gede pakai tato segala. Sama minyak aja takut, kelakarnya dengan tawa semakin kencang. Melihat wajah Davin yang panik membuat Ayu tak kuasa menahan tawanya. Ngeledek. Enggak kok gak takut. Aku berani. Dengan langkah takut-takut, Davin memberanikan diri kembali mendekati penggorengan. Tapi suara minyak yang mevenkrat semakin nyaring membuat Davin buru-buru mengambil baskom besar untuk menutupi wajahnya sendiri. Dengan sangat hati-hati, ia membalikkan ikan-ikan itu satu persatu karena sudah terlihat matang di bagian bawah. Sementara Ayu masih tertawa terpingkal-pingkal melihat kepala Davin yang ditutupi baskom. Enak banget ya ketawain orang. Nih rasakan. Davin mengambil sedikit tepung terigu yang sudah disiapkan Ayu dalam wadah lalu mengoleskannya ke wajah Ayu. Hingga wanita yang masih tertawa kencang itu berhenti dan langsung memasang wajah mengerucut. Kini giliran Davin yang tertawa melihat wajah Ayu yang cemong oleh tepung terigu. Awas kamu, iya. Ayu mendekati Davin dan membalas kelakuan suaminya itu. Mengoleskan tepung terigu ke wajahnya juga. Sepasang suami istri itu pun sama-sama tertawa dan saling bercanda sampai tiba-tiba terdengar suara seseorang. Mbak Ayu sama kakak ipar lagi pada ngapain? Di ambang pintu dapur, Raya menatap kelakuan kakaknya yang 42. Seperti anak kecil dengan wajah melongo. Ayu dan Davin sontak terdiam dengan salah tingkah. Malu lebih tepatnya. Ini, kakak lagi masak. Ayu buru-buru mengangkat ikan yang memang sudah matang dengan memasang senyum kaku. Kok sudah pulang? Tanya Davin sembari mengelap wajahnya yang kotor oleh tepung dengan kaos oblong yang dikenakannya.
Iya. Sekolahnya kan bebas sekarang. Tinggal nunggu perpisahan, jawab Raya seraya menarik satu kursi makan lalu mendudukinya. Oh, iya, Mbak. Kata ibu guru, uang perpisahannya harus sudah lunas minggu besok. Soalnya acara perpisahannya minggu depan, lanjut Raya dengan wajah sungkan. Sejujurnya, Raya juga tak enak mengatakan itu pada Ayu. Ia juga sudah berusaha memberitahu hal itu pada ayahnya. Tapi langsung dijawab Bu Ratih yang tiba-tiba muncul.